Oke, perkenalkan nama saya Damianus Labakoban atau biasa dipanggil Damson. Ada berita di luar sana yang kalian puji Joshua, katanya dia ini baik, dia ini anaknya kalem, anaknya tenang. Ternyata itu dugaan teman-teman itu salah. Seorang pria bernama Damianus mengaku sebagai security di rumah Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, ia mengatakan bahwa dirinya berteman baik dengan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Melalui video yang diunggah salah satu akun YouTube, Damianus membeberkan tabiat asli Brigadir J selama 3 tahun berteman dengannya. Damianus mengatakan bahwa berita yang selama ini beredar soal sosok Brigadir J tidak sepenuhnya benar. Berikut selengkapnya. Oke, perkenalkan nama saya Damianus Labakoban atau biasa dipanggil Damson. Saya ini salah satu security di rumahnya Bapak Irjen Pol Ferdy Sambo. Saya bekerja dengan beliau sudah 3 tahun. Dari tahun 2020 saya sudah bekerja dengan Bapak dan Ibu. Dan yang saya tahu, Bapak dan Ibu itu orang yang luar biasa baik. Nah, di sini juga saya kenalkan ada salah satu orang di sini, teman terbaik saya di sini, Brigadir Joshua. Walaupun saya baru kenal dia 3 tahun, tapi saya dekat sekali dengan beliau. Jadi saya tahu sisi baik, sisi buruknya beliau itu saya tahu. Jadi tugas saya di rumah Saguling itu, saya sebagai keamanan. Tidak hanya keamanan, saya juga siram tanaman, kasih makan ikan, bersih-bersih kolam, terus siram halaman lah. Jadi saya ini ada dengar informasi katanya saya ini kasih mandi rumah. Mana bisa saya kasih mandi rumah? Berarti Bapak ini punya sumber informasi ini kurang top. Terus satu lagi, ada berita di luar sana yang kalian puji Joshua, katanya dia ini baik, dia ini anaknya kalem, anaknya tenang. Ternyata itu dugaan teman-teman itu salah. Nih, jadi saya mau cerita sedikit. Jadi selama saya bekerja sama beliau itu, kalau Bapak dinas keluar kota atau Ibu, kita tunggu Ibu sampai tidur, sama anak-anak sudah tidur. Sudah telepon orang dia mulai di Brexit. Itu salah satu tempat dugem di Kemang. Jadi dia sudah telepon duluan, dia sudah pesan table, sudah pesan minuman semua. Dia tinggal dia suruh kita mandi. Mandi kamu. Mau kemana bang? Sudah ikut aja, kata. Kita ikut nih. Sampai di sana itu pokoknya sudah ada cewek-cewek juga sudah standby di situ, jadi tinggal bergabung. Jadi di sana itu kita datang itu sudah ada minuman, itu martel, terus sudah table sudah disediakan. Nah, tinggal cewek. Biasanya datang itu ada cewek itu inisial itu namanya VTA. Itu salah satu cewek yang sering, bahkan dekat sekali dengan Brigadir Joshua. Jadi Brigadir Joshua ini punya nama dunia malam. Itu namanya
Bang Alek. Itu terkenal dari Holy yang Gatsu, Holy yang di Kemang sini yang sekarang sudah ganti nama. Itu terkenal namanya Bang Alek. Dan Bang Alek juga sering minum dengan dia punya adik. Pernah minum dengan dia punya adik. Adik laki-laki. Yang polisi juga. Kalau tidak salah itu Reja Huta Barat. Reja Huta Barat itu adik kandungnya. Ya, setahu saya adik kandungnya Brigadir Joshua. Padahal beliau pernah berjanji sama saya, katanya dia tidak mau ajak adiknya untuk minum-minum mabuk. Tapi ternyata dia ajak adiknya juga minum-minum mabuk. Nah, jadi terlepas dari itu, jadi kalau kita datang sudah minum mabuk ini, kita sudah minum martel, itu tidak selamanya cuma 1 botol. Itu kita bertambah itu. Jadi satu malam itu kita bisa habiskan itu bisa 3 botol. Paling banyak itu 3 botol. Dan teman-teman tahu itu kalau martel itu di sana itu dengan harga 2 jutaan. Martel 1 botol itu. Kalau tidak salah ya. Itu dengan 2 jutaan. Jadi pernah itu saya bawa uang itu sekitar belasan juta lah. Dan bil itu kayaknya habis itu sampai 20-an juta lah. Pokoknya buat nyawer-nyawer sama bayar cewek sama bayar untuk orang-orang yang di situ yang pelayan-pelayan gitu. Jadi setelah kalau kita sudah minum, biasanya kita ke hotel. Dan ke hotel itu di Hotel Sotis yang ada di Kemang. Teman-teman pasti tahu di Kemang. Jadi kita ke sana itu ada ceweknya yang VTA, inisial VTA itu, dengan saya termasuk di situ. Jadi kita ini 1 kamar, pesan 1 kamar. Posisi semua mabuk nih. Jadi 1 kamar, kita masuk dalam tuh 1 kamar. Jadi kalau sudah di dalam kamar kan kalian teman-teman pasti tahu tuh apa yang dilakukan di dalam. Nah, jadi bukan cuma sekali atau 2 kali, itu berulang kali. Kadang dia jalan sendiri, kadang juga dia tidak ajak kita, kadang dia jalan sendiri. Nah, setelah kita sudah minum-minum mabuk, sudah keluar dari hotel itu, kita biasa pulang itu jam 5. Jadi kenapa kita pulang jam 5? Jadi biar bapak dan ibu itu tidak tahu aktivitas kita di luar. Padahal sebenarnya itu kita di sini rumah itu sebenarnya sering keluar malam. Nah, tapi kita diajak sama Bang Alek. Kalau kita jalan sendiri kita tidak punya uang. Karena yang saya tahu Bang Alek punya banyak duit. Nah, jadi pernah kita ke tempat dugem itu pernah bawa uang di dalam tas. Itu sekitar berapa juta itu di dalam. Pokoknya uang itu jatuh berserak, itu banyak sekali pokoknya. Dan saya angkut masuk ke dalam tas. Nah, sejak itu saya kasih tahu, saya sarankan kalau kau mau ke tempat minum, tidak usah bawa uang banyak, cukup bawa kartu debit saja. Itu sudah ini, takutnya orang ambil uang atau apa gitu. Nah, jadi pernah kita minum di Brexit itu sekitar jam berapa ya? Jam 11 sampai jam, karena waktu itu Covid, jadi Brexit itu tutup awal jam 2. Itu kita pesan hotel itu dekat sekali dengan rumah mertuanya Bapak Ferdi Sambo. Itu hotelnya itu namanya Hotel Kurota Keso. Itu waktu itu posisi Bang Alek atau Brigadir Joshua ini mabuk berat. Itu kita gotong dia dari mobil itu masuk ke dalam hotel itu, posisi pakai, kalau tidak salah itu pakai kursi roda. Itu kalau teman-teman tidak yakin, itu ada CCTV-nya kok. Kalau CCTV, kalau mereka tidak hapus itu pasti ada itu CCTV-nya. Nah, jadi waktu itu pembayaran untuk masuknya itu daftarnya pakai saya punya KTP. Nah, untuk pembayaran itu pakai debit
kartu, kalau tidak salah itu kartu mandiri, kartu mandirinya Brigadir J. Jadi waktu itu ada 2 cewek, nah dengan saya 2 cowok. Jadi kita masuk ke hotel Kurotakeso itu. Jadi kita pesan cuma 1 kamar, 1 kamar. Bayangkan 1 kamar, 2 cewek 2 cowok. Nah entah apa yang terjadi dalam situ, tapi saya tidak ada uang, jadi saya tidak bisa melakukan hal yang aneh-aneh. Entah itu yang satu, yang sebelah itu dia punya itu tuh, Tuhan yang tahu sudah itu. Dong mbak. Nah. Ya, pokoknya itu sudah. Tapi itu beda-beda cewek ya, beda cewek. Bukan cewek yang itu, saya lupa nama ceweknya, saya lupa. Tapi saya kenal wajahnya, saya tahu wajahnya. Dan mungkin kalau saya mau cari tahu juga pasti saya tahu. Nah, terus kalau teman-teman juga tidak yakin atau memang tidak percaya apa yang saya katakan ini, mungkin ada bil-bil yang masih ini kah, atau bukti transfernya Brigadir Joshua sama cewek yang kemarin yang di Kurotakeso yang kita itu juga masih ada. Itu masih ada kok. Karena saya yang sendiri saksikan. Nah, terus satu lagi nih, belakangan ini nih, saya tuh kasihan sekali dengan kakak Nona atau kakak Feren. Jadi beliau ini, Brigadir Joshua ini pernah cerita banyak sama saya. Katanya dia itu ada kenal dengan cewek di Batak sana, di Medan itu, di Jambi tuh. Pokoknya dia kasih tahu, katanya kenal ada nama Vera gitu kan. Jadi kemarin juga saya kaget gitu. Saya kaget, katanya kakak sama dia itu pacaran. Nah, tapi ternyata almarhum itu pernah cerita sama saya, katanya dia gimana ya, maksudnya kakak itu suka sama dia, tapi dia itu seolah-olah kayak nggak respon gitu. Nah, terus bukti kuatnya apa? Misalnya jadi kayak kemarin yang Brigadir Joshua pergi liburan itu sekitar bulan kemarin, tahun kemarin itu kan dia sempat pulang itu. Tapi kok tidak ada foto-foto begitu, tidak ada foto-foto yang mesra, yang membuktikan bahwa kakak dorang dua itu pacaran. Terus terkesannya foto itu foto-foto lama-lama semua. Jadi kira-kira yang pacarnya sama cewek yang di Jakarta sekarang, atau dia pacar sama kakak Nona yang di Jambi. Terus yang kakak Nona yang nangis-nangis di kasur itu, yang itu tuh beliau pernah cerita sama saya. Katanya jadi dia itu datang posisi mabuk atau sadar, itu dia datang sama saya. Itu posisi dia datang itu dari luar lah. Dia waktu itu saya lagi duduk di depan rumah. Jadi dia cerita sama saya, katanya saya nangis. Baru kali ini saya dibikin nangis sama cewek. Kenapa? Saya tanya, kenapa kau nangis? Karena baru kali ini ada cewek yang di saat saya mau tidur dia suruh saya berdoa. Nah di situ yang dia tersentuh hatinya sampai dia menangis. Dia cerita sama saya. Jadi sekarang saya mau tanya kakak Nona, kira-kira maksudnya kakak Nona dengan dia itu pacaran sudah selama 7 tahun ini benar-benar ini ketidak. Nah makanya saya juga bingung, soalnya kemarin waktu kita berlibur ke Bali itu, maaf ya, kayak beliau suruh saya beli baju cewek yang buat cewek yang kali satu gitu, baju-baju gitu, baju cewek lah pokoknya, sama liontin. Jadi saya tanya, bilang buat siapa nih? Terus dia bilang buat si Vita, buat si VTA gitu kan. Saya bilang terus mau yang gimana, soalnya saya juga tidak bisa pilih nih. Sudah aku pilih saja, nanti baru sana kasih dia senang itu.
Makanya waktu itu saya ambil banyak, termasuk saya ambil buat dia punya adik yang lagi-lagi adik Reja nih. Itu juga dia ada dapat baju juga dari Bali tuh. Nah, jadi saya cuma pesan buat Kakak Vera. Joshua juga pernah cerita banyak dengan saya. Jadi saya tahu hubungan kakak dengan Brigadir J itu seperti apa tuh saya tahu.